Kalau kita harus sharingkan pengalaman kita, saya pikir kita bisa menyebutkan banyak hal, khususnya menyangkut dampak-dampak negatif dari perkembangan dunia yang telah menimpa kita semua sebagai muslim dan swasta. Ada yang mau sampaikan? Sini. Dulu mungkin biasa minum ya. Oh ya, Bapak silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya berbicara mengenai spiritualitas. Barangkali saya hanya sharingkan dengan Bapak yang ada di tempat ini. Jadi waktu tahun 2016 kami pensiun dari Kupang pulang ke Pejawa. Waktu itu di KUB kami ini sedang memilih ketua KUB. Dan kepada teman-teman ini lebih banyak tidak bersedia, tapi ada satu senior, Aniko tolong dulu, bisa tolong kau calon. Kemudian sebelum menjadi calon, saya mendapat kata-kata dari Injil yang saya ingat sampai sekarang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Setelah saya merenungkan ini, kira-kira apa yang saya harus lakukan ini? Ya sudah, saya maju sebagai calon dari 3 orang dan itu dipilih sebagai ketua KUB. Kemudian saya berdoa Tuhan, saya bersyukur, saya sudah pensiun, saya membalas Tuhan dengan apa? Barangkali sebagai ketua KUB. Dan syukur pada saat itu kami ada pembekal di Bogena dari Puspas ini, Pak Alis, Rumah Alis waktu itu. Justru itu yang kami betul-betul menimbulkan suatu semangat di dalam diri kami ini, di mana menjadi ketua KUB. Kemudian lagi kami mendapat pendengaran dari satu kata-kata dalam Injil, bahwa siapa menjadi besar, hendaknya dia menjadi pelayan. Ya, bisa dalam hal ini seharusnya menjadi orang tua dalam pikiran saya. Ya, saya menjadi orang tua, biarlah saya menjadi pelayan. Jadi pelayan kepada orang muda, kepada anak-anak. Kemudian paling berkesan lagi waktu PCD di sini 2022 ya. Bertualah ke tempat yang lebih dalam. Jadi kita jangan sekedar untuk di kawasan, tetapi kalau ada organisasi kerjawi, saya juga mau masuk. Akhirnya waktu itu saya diajak teman masuk di CFC, kapal sport guys. Sehingga dari itu saya akan belajar mengenai kata-kata dalam Injil, kami ingat, sehingga itu menjadi spirit atau memberikan semangat kepada kami sampai hari ini. Dan kami sebagai ketua KUB juga dipercayakan juga di KUB ini sebagai mengurus aset. Saya kira itu saja, saya kembalikan. Baik, Bapak terus saya cobakan berarti. Selama menjadi ketua KUB, lalu kemudian ada tugas-tugas lain, Bapak pernah mengalami tantangan dan kesulitan dari umat misalnya? Kalau sebagai KUB memang mengalami tantangan. Bagaimana kita berhadapan dengan umat? Berhadapan dengan umat yang misalnya bagaimana menggerakkan mereka yang tidak aktif berdoa, atau bagaimana menggerakkan mereka supaya mereka bisa membayar kewajiban mereka untuk membayar iuran ataukah kewajiban lainnya. Tetapi itu tadi, kalau kita sudah menyerahkan di dalam doa, bagaimanapun mereka juga akan tergerak untuk membayar. Dan memang sampai hari ini kami di KUB tidak ada yang tunggakan. Nah, itu berkat Roh Kudus, saya merasa bahwa itu memang menginspirasi saya sehingga saya bisa menggerakkan teman-teman bisa membayar kewajiban ini. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau sambung silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.
refleksi bersama. Jadi yang pertama itu sebutkan dampak-dampak negatif yang telah menimpa fungsionaris pastoral kita. Dampak selama ini banyak fungsionaris pastoral yang menganggap, yang masih menganggap bahwa pelayanan di paroki, di gereja ini yang kayaknya pemerintah. Padahal kita di sini adalah kayaknya Yesus. Ada pemberian diri seutuhnya, pelayanan tanpa pamrih. Jika bukan tidak mungkin ada yang mengatakan bahwa oh ini ketua DPP penggaji itu nanti kasih kita. Dampaknya itu kalau fungsionaris pastoral yang punya motivasi seperti ini, maka dia tidak bekerja, dia tidak maksimal untuk bekerja. Pemberian dirinya tidak ada. Nah, kemudian dampaknya itu adalah program-program DPP mentok, tidak bisa sampai pada akar paling bawah yaitu KUB. Itu salah satu juga. Terus apa yang harus kita bangun? Yang harus kita bangun seperti hari ini, memberikan motivasi, tugas-tugas dan terutama spiritualitas fungsionaris pastoral. Spiritnya apa menjadi FPP? Nah, kemudian pembekalan seperti ini menurut saya sangat penting. Dan juga mungkin jalan lain kalau memang tidak bisa, apalagi mungkin sudah sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan profesinya, ya reorganisasi yang mungkin kita laksanakan besok nanti besok. Itu juga salah satu cara, salah satu upaya untuk kita bisa menghadapi kondisi ini, sehingga program-program dewan pastoral mulai dari keuskupan ya sampai dengan akar paling bawah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Romo, tadi teman-teman, ya saya pikir refleksi bersama ini ya tentang spiritualitas. Yang jelas kita pada saat ini sedang berjalan di tengah dunia yang memberikan kita pilihan-pilihan untuk melayani sebagai FP atau untuk hal-hal dunia, baik itu profesi maupun kegiatan-kegiatan umum. Yang jelas ada perbedaan yang mendasar. Hal duniawi itu orientasi itu adalah soal mungkin ekonomi, dan itu terbukti tadi Pak Alo sampaikan ketika kami kunjungan ke KUB itu, bahwa satu pandangan umat berpikir bahwa kalau duduk di DPP berarti ada honor. Itu kami kaget. Maka saya pikir, wah ini perlu diluruskan. Kaget karena mereka melihat bahwa banyak tugas-tugas yang sering turun dan lain-lain rapat-rapat pasti. Karena disandingkan dengan kegiatan-kegiatan dunia, misalnya apakah itu di operasi dan lain-lain, itu pasti ada daya tariknya. Sehingga saya pikir yang membuat fungsionaris pastoral yang termasuk saya secara pribadi itu tetap teguh, itu kan satu tadi yang Romo bilang, mesti lihat kenapa saya mesti ke gereja, itu karena ada suatu daya. Dan saya selalu berpandang begini, ketika saya memilih untuk datang ke gereja itu saya punya keuntungan, saya punya investasi pribadi. Saya tidak boleh banding-banding dengan siapa pada waktu yang sama, sehingga mungkin terhadap ini mungkin oleh dunia, oleh umum ya, satu kebodohan, ini orang ada berlomba-lomba ini itu apa itu. Lalu dampaknya itu dulu, dampak lain itu adalah soal manajemen pastoral di paroki. Kami banyak menghadapi saya begini, kalau rapat-rapat. Contohnya sekarang kita struktur ini kita ada 80. Tiap kali rapat itu belasan, bahkan 7-8 orang terkena.
Ya kenapa? Ketika aku saya selaku ketua paksa saya bilang, memang di DPP ini tidak ada sanksi, tidak ada reward juga. Silakan. Kalau bapak punya waktu silakan datang, dan kalau tidak juga tidak apa. Itu kan soal pilihan. Sehingga diberikan ruang bebas. Dan maksud saya di dalam memberikan ruang bebas ini termasuk macam ini menurut saya penting untuk cukup kita memetik kata kunci tadi mau bilang. Kenapa kita bisa lakukan tugas ini? Nah, memang kita ini ditugaskan oleh Kristus untuk 3 tugas itu sebagai imam, nabi dan raja itu ditugaskan. Dan ini pertanggungjawabannya itu bukan pertanggungjawaban yang secara manajemen operasi atau manajemen pemerintah yang ada di organisme tidak, tapi kita tunggu. Ya, kan saya bilang investasi pribadi dia tunggu nanti kapan kita ke atas itu baru dia bilang, oh ini ada punya investasi. Saya prinsip sudah gitu. Itu yang mungkin membuat saya terkadang juga ya, aku mesti gereja terus. Ya itu terus. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, Romo Ijen. Perkenalkan saya Felix Goja, calon fungsionaris pastoral DPP untuk liturgi. Ya kan kalau hati calon. Baik, Romo, saya mau izin kembali ke scene 1 tentang spiritualitas. Tadi ada pertanyaan yang menantang tadi. Ya di sini, bukan ahli. Yang saya pahami spiritualitas itu spiritual, itu semangat untuk hidup lebih rohani. Jadi ini memang sebuah referensi untuk kami hari ini, khususnya untuk saya. Pertanyaan itu, kalau sebagai guru pegawai petani, apakah ini kekuatan atau hambatan terjadi fungsionaris pastoral? Awal-awal tadi dibeli awal saya mau ego ini hambatan. Tapi ketika kembali ke sejarah, saya tidak boleh ini kekuatan. Romo, saya kalimat ini mengapa pertanyaan buat saya, karena saya dulu guru SMP. Sebenarnya guru SMP di sebuah kecamatan di luar kabupaten, di luar kabupaten. Tapi gara-gara aktif di paroki di liturgi, ketika terima SK dari Tuhan, mantan pimpinan saya dan berkala di sini. Di sini dia hanya duduk, tempatnya di belakang di Ismail. Pada saya diangkat dari guru SMP. Sejak saat itu sampai sekarang saya harus bersyukur terhadap kalimat ini karena saya tidak menjadi pensiunan di kampung saat ini. Begitu. Sehingga saya berpikir teman-teman, kita semua harus bangga dengan apa yang kita lalui sebagai fungsionaris. Mengapa kita diangkat menjadi fungsionaris? Ya karena kekuatan, karena kepercayaan dari umat, dari masyarakat kepada kita. Karena kalau misalnya kita di rumah diam-diam tidak pernah bicara, tidak pernah berbuat sesuatu, pasti teman-teman bilang kalau tidak cocok dari pemimpin, tidak cocok untuk duduk di fungsionaris pastoral. Dan itu harus bersyukur seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dampak negatif dengan tawaran dunia yang menarik sehingga malas dari DPP dan dari fungsionaris. Ini juga mulai dirasakan dengan perkembangan teknologi kemajuan sekarang ini. Kemarin waktu rapat
di tingkat menyongsong planet. Peserta rapat menyadari bahwa pelayanan liturgi di gereja sekarang sudah semakin sulit, tapi terbengkelai ketika kami di sini menyebutkan nama organis, tapi ada saudara yang ditugaskan tidak bisa mengkonfirmasi kehadiran dan kebersediaan dari organis, sehingga terpaksa ya ada yang kadang-kadang bisa tanpa organis karena organis tidak bisa dihubungi. Terkadang juga saya walaupun masih mengirim dengan gaya lama mau masuk gereja, terpaksa harus naik ke balkon untuk bantu mengirim karena itu. Sehingga tiba-tiba dalam rapat itu ada ide bagaimana Pak Felix kalau misalnya kamu para pengirim itu buat satu kelompok atau komunitas sendiri untuk koordinasi organis, sehingga kalau misalnya ada tugas bisa saling konfirmasi. Tiba-tiba satu mana saya izin hari ini ada urusan, hari itu saya ada urusan di ED, tidak bisa dibicara, bisa ada yang bisa mengganti tidak. Hanya tiba-tiba terpikirkan, itu ada komunitas tersendiri para pengirim organis di gereja Sobat Jawa, jangan sampai ada dampak lain. Ada dampak lain terhadap kehadiran sebuah organisasi itu, khusus bagi teman-teman organis, sehingga terpaksa ya kita urungkan saja. Tapi secara informal terus saya kumpulkan nomor teman-teman kita semua, ketika ada informasi bahwa ada yang bisa mengirim, hubungi, kamu tolong bantu dikirim besok. Tapi tidak terkristalisasi dalam sebuah organisasi yang seperti yang diusulkan. Karena dampak negatif takutnya ada. Jangan sampai terus secara organisasi teman-teman membahas, ini harusnya ada minimal ada sesuatu yang bisa dihargai oleh gereja begitu. Itu yang saya terima. Saya takut teman-teman berpikir ke arah itu. Saya kira itu sudah untuk sementara saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari sering-sering ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada banyak hal yang juga menantang kita sebagai misionaris pastoral, baik itu menyangkut pengalaman pribadi dan juga pengalaman kita bersama umat. Ada tantangan dan kesulitan, tetapi saudara kita yang sudah sharing tadi, kita punya pilihan masing-masing, karena ada hal yang khusus sebagai pengalaman pribadi yang mau dibangun dari hari ke hari. Dan itu banyak yang tidak bisa dinilai dengan apa saja, tidak dengan uang dan lain sebagainya. Ada pengalaman rohani untuk semakin mau mengabdikan diri bagi kepentingan umat. Lalu nanti ada hubungan dengan hal-hal yang lain nanti disediakan. Mungkin sebentar pada sisi yang kedua kita akan lihat bersama tentang bagaimana tugas-tugas kita di setiap seksi. Saat ini dengan suara saya bahwa saya tidak dapat disebut teman juga. Felix kan teman seminari. Tapi fisiknya sudah akan menurun sehingga saat ini ada baik, kalau kita kemudian harus menyimpulkan semua pengalaman kita dalam kerangka fungsi dan spiritualitas, saya pikir ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi ada dua hal. Di satu sisi spiritualitas itu menumbuhkan yang ini, tapi sekaligus dia menawarkan sisi yang satu. Pertama, spiritualitas itu menumbuhkan dasar rohani yang kokoh, yang tidak mudah goyah karena tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kami sudah disebutkan. Sekaligus dia mengalahkan godaan aktivisme yang menyebabkan kekosongan eksistensi.
Ketika orang merasa bahkan dia bisa mengkhianati kehidupannya dan mengatakan bahwa saya ini percuma sih hidup di dunia ini, tidak ada gunanya. Sampai pada tingkat itu mengatakan bahwa hidupnya tidak berguna lagi. Berarti orang sudah mengalami yang ini, kekosongan eksistensi. Dia tidak tahu dia ada di dunia untuk apa dan untuk siapa, sehingga dia merasa bosan, hampa dan lain sebagainya. Itu akibat dari orang tidak memiliki spiritualitas, kerohanian. Yang kedua, spiritualitas itu menumbuhkan makna dimensi mendalam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, mengalahkan sikap menurunnya dangkal beranggapan yang penting tugas yang diberikan kepada saya sudah saya laksanakan dan selesai. Kalau Bapak dan Mama memiliki spiritualitas, maka apa saja tugas yang dipercayakan kepada kita, kita selalu melihat makna dimensi mendalam dari tugas yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, mungkin ada teman-teman yang mengatakan saya sudah bertahun-tahun menjadi ketua KUI. Pertanyaannya, mengapa dia bisa bertahan dalam sekian tahun tidak pernah mengalami kebosanan dan kejenuhan? Ya, jawabannya spiritualitas. Kalau bukan itu, saya tidak mungkin. Lalu kami punya Pastor Engels yang di Matologus 40 tahun bahkan 60 tahun di Matologus sebagai pendidik. Kami bertanya, Pastor tidak bosan? Kami yang generasi sekarang baru 10 tahun di Bogor sudah bosan, jenuh dan lain sebagainya. Ini 40 tahun di sebenarnya tidak bosan. Berarti spiritualitas kuat. Mengalahkan sikap berulahnya, yaitu beranggapan bahwa saya kerja sudah melaksanakan tugas. Dalam sidang benar, sesi itu kegiatan 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan, ya sudah. Yang kegiatan itu punya dampak positif atau tidak, kira-kira bagaimana, apakah ada upaya-upaya untuk memperbaiki, ya itu bukan soal dia lagi, yang penting sudah dilaksanakan. Pada pleno saya lakukan sudah selesai. Berarti kita mesti lihat hal-hal yang lebih jauh lebih mendalam. Yang berikut, spiritualitas itu menumbuhkan keyakinan dasar atas apa yang dilakukan. Walaupun ada tantangan yang kesulitan, kita yakin pilihan kita itu benar. Lalu di sebelah dia mengalahkan sikap ikut arus karena gampang dipermainkan atau dimanipulasi. Contohnya kalau seandainya kita aktif di gereja, ada umat kita yang bilang, kalau berdoa, kalau sana tidak dapat uang juga, ya bagi ada pertemuan politik. Kalau kita tidak punya keyakinan dasar ini, maka ya kita juga akan dipengaruhi. Kalau kita punya keyakinan apapun penilaian umat terhadap kita, saya pikir kita akan tetap bertahan pada pilihan Allah. Fungsi yang berikut menumbuhkan inspirasi kreatif atas kegiatan yang biasa dilakukan, mengalahkan rutinitas apa yang membosankan karena enggan untuk menarik hikmah positif dari kegiatan yang dilakukan. Orang bilang kegiatan itu biasa, tapi harus dilakukan secara luar biasa. Secara luar biasa pasti dari situ keyakinan bahwa saya melaksanakan tugas saya juga untuk kebahagiaan sesama dalam hidup berparoki. Fungsi yang berikut menumbuhkan motivasi yang autentik untuk mengabdi dan melayani, mengalahkan godaan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan dan juga menyalurkan gengsi pribadi. Ya, saya pikir Bapak dan Mama punya pengalaman. Kalau kita punya spiritualitas, motivasi kita ya untuk kepentingan umat autentik, untuk pelayanan pengabdian kepada umat. Lalu yang berikut, dia menumbuhkan sikap penuh dedikasi dalam tugas dan pelayanan, lalu mengarahkan sikap oportunis dalam tugas dan pelayanan. Dalam bahasa sederhana, kalau di kampung-kampung, oportunis artinya waktu orang
sibuk ada kegiatan di POK atau ada hajatan bersama, dia tidak muncul. Dia muncul pada saat-saat penjualan. Ketika kita mau makan, baru dia muncul. Saat cari kayu, bulu, pakai, ada tidak muncul. Penjualan berbeda. Sehingga ada juga umat kami harus berpindah keyakinan atau berpindah gereja hanya karena alasan ekonomi. Ya, memang program juga kita sudah mulai dengan misalnya membagi beras kepada kakak miskin, terus ada kakak yang memang sama sekali tidak berdaya, artinya kita harus ada seperti dispensasi. Ini hubungannya dengan partisipasi, bahwa kami di sini ada sebuah kecenderungan, Romo, kolekte kami naik, tapi partisipasi, kebetulan saya di Dewan Keuangan, partisipasi dalam arti memenuhi kewajiban iuran ataupun pembangunan nanti akan berakhir, tapi cukup lama penyadarannya, bisa dengan 5 tahun itu baru nanti dia lunas, kita lihat tren. Tapi kalau kolekte itu dari keikhlasan itu cenderung naik terus. Mungkin satu keuskupan bisa, kadang-kadang kami bisa di luar hari raya bisa 15, 16, kalau paling kurang turun-turun, kalaupun anak sekolah itu sampai 9. Nah, ini yang kelihatan fenomena itu kalau dilihat dari aliran keuangan, kolektenya tinggi, lalu asumsi umat, kenapa ada iuran kalau sudah ada kolekte? Jadi itu yang pemicu sehingga ada orang terus saya tidak mau datang ke gereja kalau naik. Lalu sampai di media sosial itu Romo, dia orang menulis bahwa oh sakramen ini, orang ini kami mau dapat sakramen harus gade dengan uang. Kami di sini tidak berlakukan bahwa kalau kau belum lunas tidak boleh, tetapi itu tidak diberlakukan di sini. Jadi itu yang memang masalah sosial juga termasuk ada sedikit gangguan keamanan, ketertiban, tetapi lebih ke arah keluarga, anak, perempuan dengan kemiskinan. Karena PSE kita ini begitu COVID itu berhenti, Romo. Begitu berhenti, umat ini mengharap, dan sekarang dengan adanya dari gereja lain yang masuk dengan memberikan dana yang begitu mudah, walaupun bunganya sampai 20%, umat kita akses, itu mereka mau berkumpul, lalu mereka itu menyanyikan lagu-lagu dari sebelah yang ngajar ini, sehingga itu mereka ada iming-iming itu. Jadi itu yang saya pikir ini masalah sosial yang mungkin dari pihak keuskupan kita sudah harus bagaimana untuk ke depan, sehingga umat tidak bilang gereja hanya minta, tapi bagaimana model pemberdayaan sehingga umat itu kalau dia sudah mampu pasti dia akan memberi dengan sukacita. Dan ini mungkin yang kita alami di tengah lingkungan umat yang ada di provinsi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi dalam dengan beberapa masalah yang disampaikan tadi, kalau masalah tentang perkawinan dan lain sebagainya, kita sudah dapat suatu Bapak Uskup bisa membantu umat yang berada dalam masalah yang seperti itu, diupayakan selama tahun beliau ini bisa diupayakan sekian, tapi berjalan bersama Pastor Togi dan seluruh umat. Kami mohon kepadamu sertai kami agar kami dari hari senantiasa menyadari bahwa bobot utama dalam karya besar yang kami kembangkan adalah bobot cinta kasih. Kepadamu semoga melalui kehadiran kami umat Togi ini tetap mengalami kasih dan perhatian. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersamamu, semua kita sekalian bisa kita malam ini dan juga segala perjuangan kita untuk meningkatkan komitmen kita sebagai anggota DPP senantiasa dibimbing diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai air berkokok.